Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini saya Juheri Rizky Vicky Pratama dari kelompok KP Poltek Bengkalis dalam proyek pembangunan gedung kuliah terpadu 3 akan mempresentasikan tugas harian yang mana telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini kami bagi-bagi tugasnya Pak dari sekitar 11 soal kemarin, jadi kami bagi 3, masing-masing dapat tugas masing-masing. Jadi di sini yang pertama saya mengerjakan dengan soal buat shop drawing koneksi file CAD dengan bore file lengkap dengan dimensi dan pembesiannya. Baik, di sini bisa kita lihat dari gambar kerja ya. Di sini dengan file CAD ukuran 150 kali 150 dengan kedalaman sekitar 80 sampai 90 termasuk lantai kerja dan pasir uruk kedalaman galiannya. Lalu disusul dengan kemudian bore file-nya dengan panjang dengan kedalaman 20 meter dengan diameter bore file yaitu 30 cm dengan tulangan yang dipakai 16D13. Lalu jarak-jarak tulangan yang di sini yang tulangan sengkang di bore file yaitu sebesar 9 cm, lalu untuk tulangan lapangannya itu sekitar 23 cm. Ini saya dapatkan dari gambar kerja yang kami peroleh dari konsultan, Pak. Jadi saya langsung menarik garis dimensinya. Lalu dalam klasifikasinya di sini dimasukkan ke dalam kategori SRPMM karena tulangan yang masuk ke file CAD tidak memakai sengkang. SNI 032847/2002 pasal 6.2. Bisa kita lihat di sini. Di sini panjangan tulangannya yang masuk itu sepanjang 60 cm dan saya mendapatkannya dari gambar kerja yang diperoleh dari konsultan. Lalu dengan kedalaman tulangan sengkangnya itu berkisar 5 meter dan kemudian tulangan lapangan yang di bore file itu berkisar 10 meter, Pak. Baik. Lalu yang kedua, buat gambar shop drawing koneksi file CAD ke kolom lengkap dengan dimensi dan detail pembesiannya. Di sini bisa kita lihat dimensi file CAD tetap seperti yang tadi dengan dimensi kolom yaitu 50 kali 50 cm dengan tulangan 8D19 dengan tulangan tumpuan 2P10 jarak 75 dengan lapangan 2P10 jarak 150. Di sini bisa kita lihat itu kolom langsung tersambung oleh file CAD dengan ketinggian kolom dari lantai 00 elevasi 00 yaitu setinggi 4 meter. Baik, langsung ke soal nomor 3 yaitu di mana sambungan lewatan kolom. Di sini di sambungan lewatan kolom bisa kita lihat itu pertama setelah kolom naik ke lantai 2 itu berdimensi 40D yang artinya 40 kali diameter, yang mana diameter yang dipakai oleh kolom itu sendiri yaitu sebesar 19 mm atau 1,9 cm. Lalu dikalikan 40 kali 19 14 76 cm. Maka ketinggian 40D itu yaitu 760 cm. 76 cm, maaf Pak. Dengan jarak tulangan tumpuan yaitu 1/4 L sebesar 100 cm atau 1 meter, lalu tulangan lapangannya 1/2 L yaitu 200 cm atau 2 meter. Di sini lalu bisa kita lihat dari dokumentasi lapangan yang kami peroleh, yaitu pertama tulangannya dibiarkan timbul sepanjang 40D, lalu dinaikkan secara manual oleh pekerja menggunakan alat dan bahan yang seadanya dan menggunakan tenaga manusia. Bisa kita lihat di sini menggunakan secara manual. Pertama tulangan yang 40D tadi itu dibengkokkan Pak, beberapa tulangannya, lalu kemudian tulangan kolom yang telah dirakit dimasukkan perlahan, setelah sesuai posisi baru diangkat menggunakan kayu dan tenaga manusia, sehingga berdirilah kolom untuk
konstruksi selanjutnya. Oke, langsung saya sajikan gambar tulangan transversal kolom. Di sini tulangan transversalnya itu tulangan lengkang dengan tumpuannya yaitu dengan jarak 72 dengan ukuran 2P10 jarak 75 dengan lapangan 2P10 jarak 150. Bisa kita lihat dari gambar ini. Ini yang rapat-rapat itu merupakan tumpuan, lalu yang lebih jarang, lebih berjarak itu merupakan tulangan lapangan. Oke. Baik Pak, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin langsung saya tanggapi. Jadi untuk yang kelompok gedung kuliah terpadu ini, kita sebelumnya ada diskusi cukup panjang lebar. Jadi kelihatannya saya tidak untuk kali ini tidak mengadakan ini pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab, ya, karena dari presentasenya menyajikan PPT yang sudah cukup bagus. Tinggal saya ingin memberikan komentar untuk penyempurnaan aja. Jadi komentar itu yang kita diskusikan nanti kalau ada semacam tanya jawab atau apa, ya. Boleh ditampilkan dari slide yang kedua. Slide kedua ditampilkan, nanti kita slide kedua Pak. Iya, slide kedua itu hubungan bore pile dengan pile cap. Ya. Tadi di presentasi dikatakan untuk project ini dia menggunakan SRPMM, ya. Jadi ini kita di sini tidak ada jangan sampai semacam, karena ini videonya kan ditayangkan ke YouTube kan untuk umum, jadi kita tidak ada cerita mengkoreksi atau dan lain-lain aja. Jadi sesuai dengan tujuan kerja praktek, mahasiswa kan ingin membandingkan teoritis dengan praktek. Jadi arahnya secara ilmiah aja kita sampaikan, ya. Kalau memang demikian, jadi tadi katanya menggunakan SRPMM. Jadi struktur rangka pemikul momen menengah, ya. SRPMM, ya. Nah, mungkin nanti komentar-komentar aja yang perlu ditambah atau ada catatan-catatan. Kalau dibandingkan dengan tadi sudah disampaikan juga sih, kalau SRPMK tulangan bore pile yang masuk ke dalam pile cap itu ada begelnya, di sini tidak ada karena SRPMM. Jadi komentar-komentar itulah, karena setiap komentar itu adalah pengetahuan buat kita, termasuk buat mahasiswa. Rupanya kalau mahasiswa ternyata setelah kerja praktek bisa membedakan SRPMK dengan SRPMM. Jadi ada sesuatu yang kita peroleh di sini, ya. Nah, itu komentar itu ditambahkan. Kemudian baik SRPMM maupun SRPMK itu kan ada tulangan minimum dari bore pile. Katakanlah tulangan minimum itu 1%. Sekarang dengan tulangan yang ada ini berapa persen? Jadi kita bisa membandingkan, ya, Jadi minimum 1%, ternyata ini 1,4%, 1,5%. Nah, itu juga ulasan. Begitu kita membuat ulasan itu, berarti kita paham tentang apa yang kita presentasikan, ya, apa yang kita sampaikan. Jadi yang saya lihat yang belum ada untuk dilengkapi aja, nanti dimasukkan ke dalam laporan. Persentase tulangan longitudinal bore pile itu berapa persen? Yang ada itu belum dibahas di sini. Sedangkan syarat minimumnya dicari menurut SNI, ya, itu berapa persen? Ya, sepengetahuan saya 1%, ya. Kalau ini jelas lebih dari 1%. Nah, lebih dari 1% itu berapa persennya? Itu dia. Kemudian ada persyaratan, ya,
yang mungkin di sini di shop drawing atau di mana, kepala tiang pancang yang betonnya ada masuk, itu ada minimumnya. Ah, Ya. Pernah saya iya tayangkan Pak, waktu presentase ya. iya benar Pak. Nah, itu ada mungkin lupa digambarkan itu. Dia masuk itu Sekitar 10 cm kemarin Pak. 10 sentian ya. Di gambarnya belum ada ya. Di Oh, gambarnya iya, belum yang ada. drawing yang kami terima dari konsultan tidak ada Pak. Jadi saya mau buat-buat juga, saya masalah Pak itu kalau mau buat-buat. Oh gitu, ya ya ya. Iya, Ya, Pak. boleh, boleh. Kita tidak di sini tidak ada benar, tidak ada yang salah ya. Jadi Iya. artinya teoritis yang kita dapat seperti itu gitu aja. Ya, oke. Terus ke halaman 2. Halaman 2. Iya Pak. Ya. Halaman pertama ada yang mau kita diskusikan sebelum ke halaman 2? Pak, saya mungkin yang bertanya masalah apa bor file tadi Pak, itu kenapa dia tidak masuk ke file cap sesuai yang diisyaratkan begitu Pak? Apakah ada alasan khusus itu Pak? Sekarang kan gini, kita tidak tahu, konsultan perencana itu dia mendesain berdasarkan acuannya kemana, ya, acuan kemana. Kita hanya bisa mengatakan kalau acuan ke SRPMM atau SRPMK dia ada masuk ke dalam file cap, gitu aja, ya. Jadi kita tidak membahas kenapa tidak itu. Jadi kita tidak ada di sini mengkoreksi pekerjaan siapapun di sini, ya. Oh, baik Pak. Oke, terus yang ini di halaman 1 juga ada sedikit tambahan. Sengkang maksimum itu jaraknya berapa? Tolong dicari di SNI. Di sini kan jarak sengkang adalah dia pakai diameter berapa ya? Sengkang bore file. Tidak ditampilkan ya? Ini Pak apa? Sengkang untuk Diameter bore file. 13. Itu 613 tuh tulangan pokoknya yang sengkang. Oh, di sini maaf Pak, tidak ada Pak. Nah, tidak ada. Coba nanti ditampilkan juga jarak singkangnya berapa, singkang spiral ya kan, jaraknya berapa. Menurut SNI maksimum berapa? Misalkan kalau maksimumnya 20 di sini digunakan jarak berapa? 15 atau berapa? Ya. Yang maksimumnya berapa? Itu tambahannya ya untuk yang lembar pertama. Kemudian lembar kedua saya hanya menitik beratkan bahwa pertemuan kolom dengan file cap itu sengkang yang menerus itu adalah yang kolom. Nah, nanti yang dilaksanakan seperti apa kita tidak komen, kita hanya memberi komentar bahwa menurut persyaratan SRPMM itu kolom harus sengkang kolom harus menerus sampai ke file cap, diberi komentar gitu. Ya, artinya kita setelah membandingkan kita juga dapat ilmu pengetahuan di sini, ya. Nah, itu nanti kalau bisa digambarkan, kalau tidak dibuat catatan. Jadi saya berharap selesai KP ini mahasiswa sudah paham antara teoritis yang dipelajari dan tentang aplikasinya di lapangan. Jadi sekali lagi kita tidak mengkomentari pelaksanaan proyek yang ada, karena itu jangan tidak masuk ke domain kita. Kita hanya teori yang kita pelajari seperti ini kita sajikan gitu. Ya, tinggal membandingkan itu masing-masing aja lah, karena setiap perencana dia punya asumsi tersendiri, ya, punya argumen tersendiri, dan mereka mempertanggungjawabkan pun sendiri-sendiri ya itu. Kalau sudah jadi konsultan, mereka desain, terjadi masalah, mereka pertanggungjawabkan sendiri itu. Nah, di halaman 3 memang ini seperti biasanya menggunakan sengkang lebih rapat di tumpuan 1/4 dan setengah, itu lebih jarang. Cuma kita bandingkan dengan SRPMM, karena tadi kalau mau coba dengan SRPMM ya silakan. Kalau SRPMM ya dia untuk areal sendi plastis yang tumpuan itu ya
di tumpuan dikatakan sendi plastis. Itu daerah sendi plastis. Daerah sendi plastis itu diberi nama L0. Ya, waktu kuliah ada kan L0 itu. Nah, L0 itu ada persyaratannya. Sekian tinggi kolom bersih, kemudian dari penampang kolom yang ada, dan diambil yang terbesar. Ada beberapa syarat. Kalau tidak salah juga ada yang syarat ketiga, entah 350 mili, 350 mili ya. Jadi dengan ketiga persyaratan di SNI diambil yang paling panjang, ya, yang paling panjang diambil. Jadi tentukan S0. Ya, jangan-jangan seperempat bentang ini masih lebih panjang pada S0. Ya, masih lebih panjang, jangan-jangan. Jadi S0 itu adalah di sendi plastis harus sengkang itu terpasang sepanjang S0. Ya, dan di SRPMM ataupun SRPMK itu bagel yang pertama itu ada jaraknya ya. Dia di M0, jarak singkangnya adalah S0. Jadi untuk singkang pertama itu jaraknya setengah S0. Ya, nanti digambarkan aja menurut SRPMM seperti ini. Ya, setengah S0. Satu lagi mungkin yang terakhir, saya lihat di beberapa referensi ya untuk stek penyambungan. Kalau ini kan yang ditekuk yang atas ya, itu memang pada umumnya seperti itu, yang ditekuk di atas. Ada juga yang ditekuk yang di bawah. Jadi besi bawah yang ditekuk, besi atas tidak ditekuk, ada juga. Coba itu cari tahu yang persyaratan dari mana ya, yang ditekuk di atas, kemudian persyaratan referensinya di mana, yang ditekuk tulangan yang di bawah, detailnya. Jadi kita concern ke detail-detail seperti ini, karena itu hal-hal ini kan memang yang selalu berkaitan dengan kerja praktek di lapangan. Ya. Oke, jadi untuk ini Saudara Juheri, ya cukup bagus, tinggal dilengkapi, dimasukkan ke dalam laporan aja. Ya, ini kan ya saya inginnya memang seperti ini, kita udah diskusikan. Jadi tentu ya setiap kita presentasi ada hal-hal yang sebelumnya kita belum tahu jadi tahu di sini. Ya, dan selalu mungkin perlu pesan saya, selalu kalau kita sampaikan, saya menyampaikan ini berdasarkan referensinya apa, SNI 2847, 2013 atau 2019, disampaikan aja. Jadi kita kalau yang namanya ilmiah selalu didasarkan kepada referensi yang ada. Jadi ini sudah selama persentase KP kan setiap persentase ada peningkatan. Alhamdulillah kali ini cukup bagus itu. Jadi saya senang. Semoga nanti yang akan datang tuh ditingkatkan lagi. Ya mungkin Muhammad Arif juga tonton di sini kemarin, Muhammad Arif juga presentasikan kan di kelompoknya. Coba yang akan datang ya buat lebih bagus pada ini, usahakan lebih bagus lagi gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu sehingga nanti kita ini kan kita rekam, kita videokan biar bisa untuk contoh ke mahasiswa yang lainnya. Ya, jadi sehingga diskusi di kerja praktek itu jadi hangat gitu, ya, dan ada manfaatnya, ya. Ya, terima kasih Saudara Juheri. Nah, oke, mungkin kita mengingat waktu ya, kita teruskan untuk orang kedua siapa? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menghitung berapa daya dukung bor pile terhadap material dan tanah. Yang pertama yaitu mendukung daya dukung bor pile terhadap material. Dengan menggunakan rumus kuat dukung izin untuk konkrit pile atau tiang beton, itu sama saja untuk bor pile. Yaitu rumusnya
Q-all sama dengan 1/4 dikali FC dikali AP. Yang mana FC itu adalah mutu betonnya dan AC itu adalah luas penampang bore pile. Di sini menggunakan mutu beton K350. Pertama, mencari FC-nya sama dengan menggunakan rumus umum sama dengan 0,83 dikali dengan mutu betonnya 350 sama dengan 290,5 kg per cm persegi. Kalau dijadikan MPa yaitu 29,05 MPa. Lalu mencari luas tiangnya menggunakan luas lingkaran yaitu PR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 15 pangkat 2, yang mana R itu 15. Maka didapat luas penampang bore pile sama dengan 706,86 cm pangkat 2. Maka bisa didapat untuk mencari kuat dukung izin bore pile terhadap material yaitu 1/4 dikali ini seharusnya 290,5 dikali 706,86, maka didapat yaitu 51.335,71 kg. Jika dijadikan ton yaitu 51,336 ton. Nah, selanjutnya itu mencari daya dukung bore pile terhadap tanah. Menggunakan rumus Q-all sama dengan NK dikali A per 5 ditambah JHL dikali O per 7. Yang mana NK ini adalah perlawanan penetrasi konus dan A itu luas penampang. JHL ini jumlah hambatan lekat dan O ini adalah keliling tiang. Dengan menggunakan safety factor 5 dan 7 yang dikarenakan pada tanah Kabupaten Bengkalis itu sangat lunak, maka digunakan safety factor 5 dan 7. Nah, pada kedalaman 20 meter didapat nilai KIC-nya itu 12 kg per cm pangkat 2. Dan pada kedalaman 20 meter bisa kita lihat pada slide kedua ini. Nah, pada kedalaman 20 meter didapat nilai JHL-nya itu pada data sondir 714,667. Nah, maka bisa dicari nilai Q-all-nya yaitu 12 dikali 706,86 dibagi 5 ditambah 714,667 dikali keliling tiangnya itu 30 dibagi 7, maka didapat nilainya itu 4.759,323 kg per cm pangkat 2, dan jika dijadikan ton yaitu 4,76. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya presentasikan. Saudara Hari, ini topiknya cukup menarik ya. Ya, Pak. Menghitung daya dukung. Ya, mungkin sebelum saya komentarin, saya mau bertanya juga, ini kedalaman tiangnya berapa dalam ya? Kedalaman tiang pancangnya atau bore pile-nya berapa dalam? Di sini 20 meter ya? Iya Pak, 20 meter. 20 meter, oke. Kedalamannya 20 meter. Ini alangkah bagusnya supaya nampak lebih serius kita menganalisisnya. Di ke dalam 20 meter data sondir itu ditampilkan. Ya, makanya ditampilkan data sondir. Jadi kalau ya ada, cuma tidak ditampilkan aja ya sekarang nih. Oke lah ya. Ya. Iya, Pak. Data sondirnya ada. Terus yang memang ya, kalau saya melihat ya, apakah memang penyondirannya sampai 20 meter saja atau penyondirannya melebihi karena di bawah, katakanlah penyondiran dilakukan sampai 30 meter, sedangkan 20 sampai 30 meter
kondisi tanahnya hampir sama, maka diambillah keputusan bahwa ball pile-nya ditempatkan pada kedalaman 20 meter gitu. Ya. Iya, Pak. Atau memang sondernya hanya sampai 20 meter saja di sini. Sampai 25, Pak. Sampai 25. Sampai 25 apakah masih didapat QC-nya sekitar 12 itu tadi? Apakah masih sama? Sampai 25. Tidak ada QC yang lebih dari itu ya? Sebentar, Pak, saya cek data sondirnya. Ya. Oke, tidak masalah. Jadi kita di sini tugas kita bukan mengkoreksi. Saya hanya ini aja komentar aja. Iya, Pak. Ya, tentu saya minta ditampilkan apa itu data sondir. Sudah itu pengambilan nilai QC yang dihitung oleh hari itu harusnya mengambil QC rata-rata kan. QC rata-rata berdasarkan formula apa? Tolong ditampilkan ya. Tolong dicantumkan formulanya apa. Beberapa formula ada mengambil nilai QC rata-rata, ada yang mengambil 8 diameter ke atas, ya, nilai rata-rata 8 diameter ke atas dan 4 diameter ke bawah. Dari 20, kalau kita ingin tempatkan, kita ingin tinjau di 20 meter, tempatkan 20 meter, maka itu nilai rata-rata 8D ke atas dan 4D ke bawah. Itu berdasarkan formula dari mana, formula siapa. Nanti dicantumkan di sana. Terus di sini menghitung material, ya kekuatan material yang 1/4 FC aksen kali luas tiang yang ada. Ini berdasarkan formula dari formula apa atau formula siapa? Ya, kalau untuk concrete pile itu kayaknya ya si 0,25 ya. 0,25 ke 1/4, ada yang 0,3 ya. Nanti dicantumkan ya formulanya dari siapa diambil. Ini concrete pile, Pak. Ya, dan formulanya dari mana diambil. Jadi selalu kita cerita kalau mengambil formula itu selalu ada referensinya. Ya, referensi dari mana? Memang ini di Bengkalis ini rawa sekali ini. Ya. Hanya QC-nya hanya 12 ya. Dan saya sih setuju aja ya. Maka itu safety factor-nya diambil cukup besar itu 5/7. Kalau untuk tanah biasa kan 3 dan 5. Dasar mengambil 5,7 nanti juga dicantumkan. Memang di buku Sarjono itu ada untuk tanah yang rawa atau mungkin yang lempung lunak atau yang bagaimana diambil 5,7. Bahkan ada yang 5,10, bahkan ada. Tapi begitu kita mengambil suatu safety factor itu agar dicantumkan juga referensi. Jadi dari tadi saya cerita ya semuanya berdasarkan referensi. Itu dia ya. Itu komentar singkat saya. Ada mau kita diskusikan yang di sini sebelum kita ke orang ketiga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Kusuma, mahasiswa KP di Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan presentasikan tugas harian saya. Untuk soal pertama, yaitu koneksi file cap dengan bore file, kapan bisa dikatakan peletakan jepit atau sendi? Koneksi file cap dan bore file dikatakan peletakan sendi, peletakan jepit dan sendi, tergantung tiang bore file yang masuk ke dalam file cap atau berapa tebalnya. Peletakan jepit dan peletakan sendi tidak dapat bergerak vertikal maupun horizontal. Batang dibatasi oleh 2 titik simpul, sehingga pergerakan titik simpul searah batang yang sama. Yang kedua, jelaskan tulangan transversal yang digunakan diameter dan spasi di area potongan dan di luar potongan 1. Diameter tulangan spiral pada potongan 1 yaitu berdiameter 13 mm dengan spasi tulangan sebesar 9 cm. Dan pada potongan 1 mempunyai kedalaman 2 meter.
dan pada potongan 1 mempunyai kedalaman 2,38 meter. Untuk di luar potongan 1, diameter tulangan spiralnya yaitu berdiameter 13 mm dengan spasi tulangan 25 cm. Dan di luar potongan 1 mempunyai kedalaman 11,62 meter. Soal yang berikutnya yaitu jelaskan mutu beton dan baja pile cap dan bor pile. Mutu beton fondasi bor pile menggunakan K350 dan mutu beton pile cap menggunakan K275. Mutu beton K350 ini diklasifikasikan ke dalam beton prategang atau pratekan yang memiliki kualitas terbaik. Mutu beton ini sangat cocok untuk diaplikasikan ke pembangunan rumah berlantai 2 atau bangunan gedung tinggi, bahkan landasan pesawat, jembatan, balok, dan lain sebagainya. Beton ini digunakan oleh berbagai proyek konstruksi dunia karena mutunya yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis beton lainnya. Sedangkan beton untuk pile cap menggunakan beton K275, yaitu untuk pengecoran bangunan yang struktural, yaitu bangunan yang memiliki penulangan atau pembesian. Contohnya pembuatan bangunan berlantai antara lantai 1 dan lantai 3. Mutu beton ini juga sangat cocok digunakan pada pembuatan pile cap karena kualitasnya betonnya sangat bagus. Baik, soal selanjutnya, apakah ada hasil uji PDA test? Pada pembangunan gedung kuliah terpadu ini menggunakan hasil PDA test. PDA test dilakukan untuk mengecek kuat dukung fondasi minipel pada pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis. PDA merupakan solusi yang tepat sebagai salah satu metode pembebanan untuk mengetahui perilaku tanah lapis perlapisannya sesuai dengan penyelidikan tanah awal sewaktu dibebani. PDA memakai sistem gelombang yang ditimbulkan oleh impact hammer dan reaksi tanah dengan memakai software gelombang PDAW. PDA tidak memakan waktu yang lama dalam pekerjaannya, hemat dalam biaya dan tingkat keakuratannya yang baik. Pada proyek pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis, pengujian PDA dilakukan sebanyak 2 titik dengan kedalaman pancang 24 meter, ketinggian pukulan hammer 1 meter, dan berat hammer 1,3 ton. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, oke. Terima kasih Saudara Erian Kusuma. Ya, kita mulai dari halaman pertama, ya slide 1 yang ada koneksi itu. Slide 1 ini tetap juga yang saya minta tuh referensi tetap ya. Jadi yang formula yang digunakan itu diambil dari mana referensinya. Itu tetap saya minta. Kemudian sajikan contoh perhitungannya. Kalau dia jepit itu nanti setelah dihitung berdasarkan formula ini ketemunya si tiang pancang mesti berapa senti masuk ke dalam pile cap baru dikatakan jepit. Ini contoh analisisnya tidak ada. Ya, berapa senti dikatakan jepit, kalau kurang dari berapa senti itu dikatakan sendi atau apa. Jadi ini belum ada penjelasan. Di halaman pertama hanya sekedar menampilkan formula aja. Ya, nanti ditambahkan ini. Ya. Ya, Pak. Ditambahkan, ya. Terus untuk lembar kedua ini ada pertanyaan kenapa enggak sinkron ya? Yang sekarang menggunakan mini pile. Tadi Saudara Hari menggunakan bor pile. Jadi mana benar ya? Ini kan bukan, itu bor pile Pak maksudnya Pak. Ya? Bor pile maksudnya Pak. Bor pile ya? Ya. Bor pile harusnya Saudara Erian ya, itu tidak membahas lagi masalah pratekan di situ. Katanya K350 itu dari precast ya. Precast ya. Itu pracetak menggunakan K350. Jadi harusnya yang disajikan adalah mutu bor pile-nya berapa. Nah, jadi bor pile di sini kalau yang namanya bor pile tentu yang bor pile yang cetak di tempat ya. Jelas itu bukan precast. Precast itu dicetak di
dipabrikasi, kemudian dipancangkan di lapangan. Ya, jadi ini diperbaiki ya kalau memang ini ball pile. Jangan cerita masalah prategang atau pracetak, ya. Terus ada lagi yang tidak sama dengan penyajian sebelumnya. Di sini ada kedalaman 38 meter tuh maksudnya apa nih? Tadi disampaikan 2,38 Pak, bukan 2,38. Yang ya 2,38. Apa itu yang 2,38? Ini tunggu Pak. Sebenarnya ada di gambar tuh Pak sebenarnya, cuman nggak bisa disajikan di sini Pak. Gini, mungkin Andanya ingin menjelaskan apa di 2,38 itu? Ada sesuatu yang mau dijelaskan kan? Oke, dibuat catatan aja biar cepat. Jadi ada yang mau dijelaskan di 2,38. Ya, jadi pertanyaannya mau menjelaskan apa? Terus gini, tulangan spiral apakah benar ya berdiameter 13 mili? Yang kami bahas kemarin tuh Pak, segitu Pak yang kami tahu Pak. Yang tulangan spiral itu yang mana? Yang pas di borpel tuh ada yang tulangan melingkar gitu Pak. Menggunakan diameter 13 mili. Memang gitu ya, Saudara Hari? Mungkin Hari memang menggunakan spiral diameter 13 mili ya? Bisa saya cek di gambar sebentar, Pak? Boleh. Maaf Pak, Ya. di sini di gambar kerja yang saya lihat, di sini di potongannya ada 2 tipe Pak, seperti 6D16 sama 16D13 untuk tulangan bore pile Pak. Bukan. Tadi saya timbul pertanyaan karena dia tulang spiral. Tulangan spiral berdiameter 13 mili. Apakah benar? Itu dulu. Kalau 16 mungkin untuk tulangan pokoknya ya, yang panjang itu. Nah, yang 13 mili, apakah benar untuk spiral? Mungkin bisa kami jadikan catatan aja Pak, nanti bisa dibahas. Gini. Kalau memang sudah apa, saya ingin tanyakan, ya, coba cari tahu, kalau diameter 13 itu tidak mudah dijadikan spiral, dengan alat apa? Jadi saya tidak mau komentarin masalah dia mau pakai diameter berapa, ya. Dengan alat apa membuat spiral dengan besi diameter 13? Coba membayangkan besi 13 mili itu. Ya. Apakah Anda berdua salah menyajikan? Itu yang saya khawatirkan, mungkin salah menyajikan. Jadi Anda berdua sudah KP, harusnya ya mungkin ada diameter. Kalau untuk diameter yang sebesar 13 mili, apakah masih rasional untuk tulangan spiral? Ketika mempresentasikan harusnya sudah ada feelingnya ya, sudah terasa gitu. Kalau memang benar, dengan alat apa membuat spiralnya? Ya, itu dibuat catatan ya, mungkin. Berarti ya. Seharusnya lebih kecil ya Pak? Saya tidak mau komentarin ya, itu bahasa saya seperti itu. Jadi kita gini, sekali lagi dalam konteks diskusi di sini ya, kita tidak mau komentarin proyek yang bersangkutan gitu. Oh iya Pak. Apakah Anda salah menyajikan itu ya? Ya Pak. Ya karena video ini kan kita tayangkan di YouTube ini, ya kan? Iya. Ya Pak. Ya. Oke, tolong dicek lagi. Untuk yang halaman terakhir PDA test, katanya di tes PDA tidak disajikan. Kalau yang paling penting kan selesai tes, daya dukung PDA test itu berapa ton? Tadi kan dari Hari kan sudah hitung berapa ton, PDA-nya berapa gitu.
tidak muncul, hanya dimunculkan apa itu PDA test gitu aja. Hasil tesnya berapa? Ya, kayak ini menggunakan hammer 1,3 ton, ya 1,3 ton. Itu ada teorinya. Jadi berat hammer yang digunakan itu antara 1-2%. Jadi kalau 1,3 ton itu berapa persen dari daya dukung ultimate yang mau dicapai gitu. Jadi coba teori tes itu kita bawa ke hal-hal yang praktis seperti ini, ya, sehingga manfaatnya ada. Jadi tidak sekedar mengambil teori di referensi mana ditayangkan di sini. Ya, ya tentu mau kita kaitkan, kaitannya di mana itu kaitannya itu. Ya, untuk Arian sudah dicatat ya, sudah catat hal-hal lagi ya. Oke, bagus. Tapi Pak, untuk Ya. PDA test nih kami nggak ada Pak, dapat data hasil PDA test Pak. Tidak dapat data ya sudah. Ya sudah, paling ya. Oh, ini cari tahu di mana nih yang ini data ini Pak, tampil ke sekarang? kami Ya. minta referensi sama kawan yang sebelumnya Pak, yang pernah magang juga di situ Pak. Oh gitu, ya ya. Ya, tapi nggak lengkap referensinya diminta ya, nggak tidak sampai ke daya dukung. Jadi kita tidak namanya kerja praktek kalau di UIR ini kan hanya 2 bulan, tentu tidak bisa ngikuti dari A sampai Z. Jadi yang tidak bisa ngikuti kita mencari aja informasi. Ya, dapat informasi dari mana? Ya tentu kita tidak bisa mengatakan ketika saya kerja praktek hanya kerjakan TIBIM ya TIBIM aja, yang lainnya tidak mau tahu kan tidak bisa. Masa kerja praktek hanya itu aja? Ya namanya KP, bagaimana suatu bangunan dibangun dari awal sampai akhir, yang masalah strukturnya seperti apa. Jadi yang pas kita KP, kita bisa lebih mendetail. Ya di luar KP kita cari informasi ya. Ya Pak. Oke, jadi session pertama sudah selesai. Session kedua ya saya juga tidak panjang-panjang. Ini kemarin yang sudah saya setujui sampai bab berapa ya? Yang apa namanya laporan? Baru pertama Pak, untuk asistensi, asistensi Pak. laporan. Baru pertama kali Pak. Baru pertama sekali. Aduh, Pak. Ya paling 3 bab aja lah ya. Kalau baru pertama sekali. Baru pertama sekali, jadi mungkin kita 3 bab lah ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan apa yang mau kita ambil itu? Tujuan, lingkup, oke, sistematika. Oke, di bab 1 ya setiap kelompok sih beda-beda ya. Di bab di 1.4 ada metode pengumpulan data, ya kan? Coba ini dibahas. Ini kan tidak dibahas. Di A-nya observasi pengamatan dilakukan secara langsung. Apanya yang diobservasi? Itu jelaskan. Jadi saya hanya minta 1.4 saja diuraikan secara detail, ya. Jadi yang A katanya observasi, yaitu pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan. Ya, yang diamati apa-apa saja itu diuraikan, nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Yang kedua wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pembimbing di lapangan dari pihak kontraktor dan para pelaksana di lapangan. Dijelaskan juga secara detail. Wawancara dengan kontraktor apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, dibuat questionnaire-nya nanti ya. Nah, kalau kerja praktiknya sudah selesai, diingat-ingat aja kemarin pernah ditanya apa, jawabannya seperti apa, itu untuk didiskusikan. Dan para pelaksana, jadi maksudnya siapa? Para pelaksana. Ya, yang C, gambar kerja dan data-data lain yang diperoleh dari konsultan. Coba dijelaskan gambar kerja apa saja yang sudah didapat, data-data lain kayak PDA kan tidak dapat itu. Ya, data-data lain apa yang diperoleh.
Ya. Literatur yang D. Dari apa saja literatur yang dipakai untuk laporan KP ini. Kemudian dokumentasi berupa foto, ya itu diambil langsung, data primer atau data sekunder, ya, dan dokumentasi foto apa saja. Ya, untuk bab 1 nanti siapa yang mau mengerjakan dan mau ingin presentasikan, ya, untuk bab 1. Itu pertanyaannya. Bab 2. Bab 2 kriteria perencanaan. Ya. Mungkin kali ini saya mengambil yang ini, dasar-dasar perencanaan 2.4. Jadi dasar-dasar perencanaan, coba ceritakan kaitannya apa ya yang dicantumkan di sini. Kalau memang tidak ada kaitannya nanti diganti gitu. Yang A, peraturan umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Wah, ini AV 1941. Ya. Apanya yang diambil? Mungkin di RKS ada mengambil ini, atau di mana diambil, disebutkan AV 41. Atau memang tidak diambil, yang A ya tidak mengambil, atau mengambil si mahasiswa yang ikut praktik tidak tahu gitu. Ya, tapi ini disajikan harus di komen gitu, ya. Jadi yang lainnya tidak perlu komen, yang saya beri tugas saja itu di komen, ya. Yang jadi yang 2.4 itu dasar-dasar perencanaan ini itu harus di komen karena saya memberikan tugas, ya. Yang B, keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk arbitrase teknik dari Dewan Teknik Indonesia, DTPI. Setidaknya mahasiswa menjelaskan DPTI itu apa sebenarnya. Jadi saya tidak mau ini hanya dikutip, dimasukkan di laporan, ya, sehingga tidak tahu kalau orang lain yang tanya bagaimana ini. Ini ada DPTI, apa itu DPTI gitu. Ya, itu yang dijelaskan. Ya, ini pas saya tanya, kalau saya nggak tanya ini juga sudah dianggap selesai. Jadi selain yang saya tanya dianggap selesai, dianggap saya sudah setuju. Karena kita tidak mungkin satu persatu kita bahas terlalu panjang. Ya, PBI 71, ya, yang C, ya, panjang nih sampai ke N ini. Terus pedoman perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung 1987 itu udah peraturan, bisa nggak menjelaskan? Jadi kalau tidak ada menjelaskan sesuatu yang diambil, paling tidak menjelaskan pedoman itu pedoman apa, SKBI itu apa. Jadi kalau ditanya jangan sampai itunya pun tidak tahu covernya, ya. SKBI 1987 itu covernya warnanya apa pun tidak tahu nanti. Kan kacau jadinya kan. Maka itu kalau dicantumkan di sini itu cari tahu. Oke, sampai di bawahnya sampai N, terus di bawahnya masih banyak tuh sampai halaman berikutnya ada SII, standar industri, SKSNI, T15, tahu saya T15 ini kan sudah lama nih, 1991 03 gitu. Tapi tidak masalah mencantumkan ini, tahu. Ya. Referensinya referensi apa itu? Setidaknya dia menceritakan tentang apa? Atau setidaknya baca di pengantarnya. Kan ada pengantar. SK SNI T15 1991 03 kan adalah sebuah pedoman untuk ini. Itulah tambahan keterangan, ya. Nanti dilampirkan di bab ini juga. Jelas untuk bab 2? Jelas ya? Jelas, Pak. Bab 3. Manajemen. Ya, sistem organisasi. Manajemen organisasi. Ada struktur organisasi di gambar 31. Itu dari project manager. Ya. Oke, di belakangnya ada tugas-tugasnya, ya. Cuma tugas ini secara umum, ya.
Kalau di sini saya baca tugas project manager, katanya A itu knowledge, yaitu pengelola project manager akan project management. B, performance, yaitu terkait dengan kinerja dan prestasi apa project manager mampu berkaitan untuk memberikan untuk project manajemen yang sedang diemban. Saya hanya minta contohnya apa, ya, dijelaskan tugas. Contohnya dia melakukan tugas ini, gitu. Nah, misalkan C, personal, yaitu bagaimana perilaku seorang project manager dalam melaksanakan project atau aktivitas terkait yang mencakup attitude, ya, karakter dan gaya kepemimpinan, kompetensi personal. Persoalan ini akan mempengaruhi bagaimana seorang manajer project membimbing tim project untuk mencapai tujuan dan bagaimana mengatasi berbagai kendala yang timbul selama pengelolaan project. Sebutkan, saya hanya minta satu aja contohnya. Contohnya ini, satu, udah selesai. Ya, nah, ini dia di struktur organisasi. Ini tugasnya supaya kenapa? Jangan setiap KP, setiap kerja praktek ini copy paste, ya, minta file sama yang ikut, yang sudah ada laporan KP sebelumnya, kemudian dipaste sini. Betul kan? Betul tidak? Karena saya udah bimbing KP udah lama nih. Betul kan? Itu betul. Copy paste. Sebutkan salah satu contohnya supaya tidak copy paste lagi, copy, edit, dan paste. Ada editnya sedikit aja. Berikan contoh satu. Jadi ini jangan semuanya nanti sama laporan. Setiap laporan sama, copy paste, copy paste. Tentu dikaitkan dengan proyek ini. Contohnya apa? Manajer teknik mekanikal. Contohnya apa? Mungkin aja di proyeknya tidak memakai manajer teknik mekanikal. Di proyek ini tidak dipakai, ya udah, adalah komennya. Jadi tidak disajikan seperti ini aja, ya, sajikan tebal sekali, sehingga jangan-jangan yang nulis juga belum baca. Jangan-jangan kacau kalau saya yang koreksi terus seperti ini, ya. Oke, jadi ini diberi penjelasan. Jadi setelah memberikan penjelasan, saya anggap 3 bab ini selesai. Jadi saya kan nggak banyak-banyak saya koreksi, cuma menjelaskan apa yang Anda tulis. Ya, dan itu pun tidak semuanya. Satu bab saya pilih satu. Ya, apa masalahnya? Saya kira jangan ditambah. Kalau apa nanti kita sesering mungkin mengadakan absensi, ya semakin cepat. Jadi sekali absensi itu bisa 3 bab dianggap selesai. Ya, mungkin untuk laporan saya rasa cukup. Ada pertanyaan sebelum kita kembalikan ke Bu Rin? Maaf Pak, bertanya masalah laporan tadi Pak. Iya. Ini kan dikoreksi per bab Pak ya. Jadi yang hasil yang setelah kami perbaiki ini dimasukkan ke laporan lagi atau kami presentasikan aja Pak? Dipresentasikan, diperbaiki, dimasukkan di laporan supaya laporan Anda itu berbeda, tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi copy paste. Berarti ini sudah ada berubah dari laporan sebelumnya. Ya, untuk bab yang saya minta, yang lainnya udahlah, yang tidak saya minta ya, dia mau sama-sama begitu. Yang saya minta. Ada lagi? Cukup? Mungkin cukup Pak. Cukup, Pak. Nah, cukup. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bu Rin. Ya. Terima kasih Pak Roni. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita sudahi asistensi pada sore hari ini. Untuk jadwal selanjutnya itu nanti didiskusikan di grup WA. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Ya.